Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Salmanida Talita di video YouTube kedua saya. Di sini konten saya tidak lagi menggunakan video seperti kemarin, tapi hanya menggunakan audio untuk memberikan informasi. Ya, di video kedua ini sama seperti video saya yang sebelumnya, yaitu sama-sama untuk memenuhi tugas mata kuliah. Kalau kemarin tugas mata kuliah kewirausahaan, maka sekarang saya membuat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling sekolah. Tema yang saya ambil yaitu narkoba, tapi yang saya bahas tidak narkoba sepenuhnya, melainkan mengenali dan menghentikan penggunaan narkoba. Di Indonesia sendiri, bahkan khususnya di daerah sekitar kita sudah tahu, semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak juga orang yang mengonsumsi narkoba. Bahkan ada beberapa berita yang sempat membicarakan hal ini. Dan seperti yang kita tahu, faktanya semua jenis narkoba itu beresiko dan pastinya berbahaya. Karena kita tidak ada yang tahu pasti apa-apa saja kandungan zat yang ada di dalamnya. Dan tidak ada jaminan juga untuk kemurnian dan kekuatan zat serta bahan-bahan lain yang dicampurkan. Dan lebih berbahayanya, mengonsumsi beberapa zat secara bersamaan itu lebih berbahaya, teman-teman. Dan penyalahgunaan narkoba ini dimulai dari hal-hal yang ringan seperti rokok, alkohol, ganja, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama, saya akan memberitahukan kalian apa-apa saja sih tanda dini penggunaan narkoba. Ya, yang pertama tanda-tandanya yaitu potensi menurun, suka membolos, cara berpakaian berantakan, wajah pucat, mata dan hidung berair, suka menyendiri, susah tidur, tangan gemetar, berat badan menurun, gelisah, mudah marah dan suka menantang, mempunyai teman yang tidak dikenal, dan suka memakai pakaian lengan panjang. Mengapa sih suka memakai pakaian lengan panjang? Kan banyak juga yang suka pakai lengan panjang tapi dia tidak menggunakan narkoba. Iya memang, tapi memang ada beberapa hal dan ini juga sudah menjadi ciri khas. Setelah kita tahu fakta narkoba dan tanda dini penggunaan narkoba yang sudah saya jelaskan tadi, maka bagaimana sih tindakan menghentikan narkoba ini atau tindakan menghentikan penggunaan narkoba? Yang pertama, jauhi dan tidak mencoba ikut-ikutan. Karena apa? Penggunaan narkoba ini pasti dimulai dengan ikut-ikutan. Walaupun awalnya kita tidak mau, tapi namanya ikut teman atau kita ikut dalam segerombolan orang-orang yang rata-rata menggunakan narkoba, maka pastinya kita akan mencoba. Nah, dari mencoba ini mulailah kita ingin yang lebih dan lebih gitu. Jadi teman-teman, harapannya untuk tidak mencoba ikut-ikutan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti penggunaan narkoba ini. Yang kedua, menunjukkan sikap kepedulian dengan memberi nasihat yang membantu. Jadi kalau kalian punya teman yang menggunakan atau sudah menggunakan atau yang baru mencoba, maka sebaiknya kita memberikan nasihat yang membantu. Makanya dengan ini, selain memberikan nasihat, kita juga perlu mengetahui apa-apa saja sih bahaya narkoba dan bagaimana akibatnya, kayak gitu. Jadi peran teman itu memang sangat membantu ya. Dan yang ketiga, jelaskan akibat dan resiko fatal menggunakan narkoba. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dengan kita menjelaskan akibat dan resiko fatal menggunakan narkoba, itu juga masuk ke dalam sikap kepedulian kita terhadap teman kita atau orang yang ada di sekitar kita untuk menghentikan penggunaan narkoba tersebut. Lalu selanjutnya, mengajak lebih dekat dengan agama. Nah, karena kita mayoritasnya orang muslim dan kita orang-orang yang
beragama, maka sebaiknya kita mengajak teman-teman kita yang lain yang menggunakan narkoba atau yang sudah menggunakan narkoba tersebut untuk mendekatkan diri dengan agama gitu. Karena supaya apa? Supaya hati kita bersih dan tidak ada lagi kegelisahan di dalamnya yang membuat kita ikut dalam penggunaan narkoba tersebut. Selanjutnya, kita mengingatkan bahwa kesembuhan tidak secara instan dan si pemakai harus siap dibantu. Nah, ini untuk berlaku untuk orang-orang yang mungkin ingin rehabilitasi ya teman-teman. Jadi memang kita perlu support, kita perlu mendukung teman-teman kita yang memang ingin kembali ke jalannya. Dan yang terpenting adalah tunjukkan semua bantuan kita dengan tulus. Membantu teman, orang, ataupun siapapun itu harus dengan hati yang tulus ya teman-teman, karena dengan hati yang tulus itu membuat orang lain pun merasa ketulusan kita yang kita kasih, buat mereka nyaman dan membuat mereka semakin tenang gitu. Oke, cukup sekian dari saya, walaupun informasinya gak seberapa. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat berjumpa kembali di video-video YouTube saya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.